Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai yang ke-24. Yosua 24 ayat 14 sampai yang ke-24. Tetapi saya akan membacakan Yosua 24 ayat 14 dan 15 saja. Firman Tuhan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu yang telah beribadah pada di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita pagi ini kita mendapatkan bahwa Yosua tidak ingin umat Israel melupakan segala perbuatan Tuhan. Sebab Tuhan yang memanggil, membentuk dan sampai kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Saat itu Yosua menyadari usianya yang sudah lanjut adalah sangat penting untuk mengingatkan kembali pada umat Israel segala perbuatan Tuhan dan juga tentang kesetiaan mereka kepada Tuhan. Nah, maka di sini Yosua melakukan pembaruan perjanjian di Sikem, yang mana Sikem adalah tempat pertama kali Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada Abram dan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di dalam Kejadian 12 ayat 6 dan 7, saudara akan membacakan di sana dan melihatnya. Nah, di sini Yosua ingin menekankan bahwa kemenangan dan keberhasilan yang mereka raih itu adalah perbuatan Tuhan. Sekali lagi kita katakan, Yosua ingin menekankan bahwa kemenangan dan keberhasilan yang mereka raih itu adalah perbuatan Tuhan. Tuhan yang telah membimbing umatnya mulai leluhur mereka Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan sampai saat itu jika Tuhan sudah begitu baiknya pada mereka dan ternyata mereka meninggalkan Tuhan dan pergi menyembah ilah lain, tentu Tuhan akan murka pada mereka. Nah, pembaruan perjanjian ini tidak lain adalah mempertegas iman mereka kembali kepada Tuhan. Yosua berkata kepada seluruh umat Israel, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, dari pembacaan ini dapat kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yosua ini tidak lain adalah mengevaluasi iman kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka penting bagi kita untuk terus mengevaluasi iman kita kepada Tuhan, bisa karena kesibukan dan rutinitas dan berbagai macam persoalan yang kita hadapi hingga kita terlena akan dunia ini sehingga melupakan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, lihatlah langkah hidup kita, entah kita sudah menyimpang ke kanan atau kiri. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-7 kita membacakan di sana bahwa kita memaksakan berjalan sementara kaki kita begitu berat dan melangkah, karena sebenarnya jalan hidup kita itu sudah salah. Semakin kita jalan, semakin kita tersesat, dan semakin kita berputus harapan, maka berhentilah sejenak, perhatikanlah langkah hidup kita. Jika kita hendak meneliti dengan dalam tentang perjalanan kehidupan kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri segala perbuatan Tuhan yang besar bagi hidup kita. Maka adalah layak bagi kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus bersyukur untuk segala kebaikan yang kita rasakan, untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Itulah sebabnya Yosua berpesan kepada umat Israel, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Di dalam ayat yang ke-14 kita melihat di sana
bagaimana untuk kita takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Nah, pagi hari ini saya akan membagikan beberapa poin saja. Ibadah yang dihendaki oleh Tuhan itu seperti apa? Kita akan melihat dalam dua bagian di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tulus dan ikhlas. Nah, adalah bentuk kesungguhan dari dalam diri kita untuk datang kepada Tuhan bukan karena paksaan atau motif lainnya selain karena keinginan kita untuk bersekutu dengan Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kita datang kepada Tuhan adalah karena kita mengenal Dia adalah keselamatan kita. Jangan kita hanya datang kepada Tuhan hanya kita butuh berkat saja, tetapi di sini baiklah kita datang karena kita tahu kita membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita membutuhkan Tuhan dalam setiap segala situasi apapun yang kita alami. Hal seperti inilah yang sangat ditentang oleh Tuhan Yesus ketika kita beribadah itu menjadi formalitas. Dan untuk ajang untuk memuliakan diri kita dan bukan lagi untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita ini kita percaya adalah milik Tuhan. Karena ketika kita datang dengan hati yang tulus dan ikhlas, itulah Tuhan melihat setiap kehidupan kita yang sangat rindu akan kehadiran Tuhan, sangat rindu akan Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah setia. Dia adalah Allah yang cemburu, dikatakan dalam firman Tuhan, yang tidak ingin didoakan Tuhan. Itu bukan penyelamat alternatif yang mengimani Tuhan bukan untuk diuji coba. Nah, iman kita kepada Tuhan harus totalitas. Kehidupan kita, apa yang dikatakan Tuhan itulah yang kita perbuat, dan apa yang dijanjikan Tuhan hanya itulah yang menjadi harapan kita. Nah, di sini tentang bagaimana kesungguhan kita datang beribadah kepada Tuhan. Hal itu akan nampak dan kelihatan dari sikap hidup kita, bagaimana ketulusan, keikhlasan, dan kesetiaan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Semuanya akan terlihat juga dari perbuatan hidup kita. Nah, ini jugalah yang ditekankan oleh Yosua bahwa umat Israel yang berkata bahwa hanya kepada Tuhan mereka beribadah. Yosua menyampaikan, kamulah saksi terhadap kamu sendiri. Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan bahwa janji yang mereka ucapkan itu dengan sendirinya akan terbukti dari perbuatan mereka, dan segala konsekuensi atas janji mereka juga akan nyata dalam diri mereka. Hal ini juga sejalan dengan apa yang Paulus katakan di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Dikatakan Roma 12 ayat pertama dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tetap beribadah kepada Tuhan dikatakan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jangan kita melalaikan ibadah kita, terus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Maka segala apapun yang kita kerjakan, yang kita alami, kita percaya Tuhan menyertai kita. Seperti umat Israel, Tuhan menyertai. Maka daripada itu, biarlah firman Tuhan ini datang dalam setiap kehidupan kita, mengingatkan kita bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami adalah bagaimana Tuhan itu sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami ingin melakukan beribadah kepadamu dengan tulus dan ikhlas dan setia dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau yang menuntun kehidupan kami, Engkau yang berkati setiap kehidupan kami. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.